Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video mata kuliah riset operasi yang kali ini akan membahas tentang masalah penugasan. Masalah penugasan ini berhubungan dengan penugasan dari sejumlah atau n job pekerjaan ke sejumlah atau n mesin. Tujuan dari masalah penugasan ini atau adanya penugasan ini adalah untuk menentukan penugasan dari masing-masing job tersebut ke mesin-mesin dengan syarat yang pertama adalah setiap job hanya dikerjakan oleh satu mesin dan setiap mesin hanya mengerjakan satu job. Dengan tujuannya adalah meminimumkan biaya atau waktu yang digunakan. Ini adalah formulasi modelnya, yaitu akan meminimumkan nilai Z. Nah, di sini ada keterangannya, kendalanya. X, I, J sama dengan 1, I-nya jalan dari 1 sampai N, itu indeks untuk job, dan X, I, J sama dengan 1, J-nya 1 sampai N adalah untuk indeks mesin. Kemudian X, I, J-nya nanti nilainya 0 atau 1. Di sini nilai 0 artinya job ke I tidak ditugaskan ke mesin J. Sedangkan jika nilainya 1, maka job ke I ditugaskan ke mesin J. Nah, di sini CIJ merupakan cost. Cost di sini bisa berupa biaya atau waktu yang diperlukan jika job ke I dikerjakan oleh mesin J. Nah, misalkan job A tidak bisa dikerjakan oleh mesin B, maka CAB nilainya adalah tidak ada, bukan 0, tapi nilainya tidak ada. Nah, kemudian untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan penugasan ini, dapat digunakan metode Hungarian. Metode Hungarian ini merupakan algoritma optimasi untuk menyelesaikan masalah penugasan. Metode ini dikembangkan dan dipublish pada tahun 1955 oleh Harold Kuhn yang memberi nama metode Hungarian ini. Karena algoritma ini sebagian besar didasarkan pada karya sebelumnya, yaitu dari dua ahli matematika Hungaria yang bernama Dénes Konig dan Jenő Egervary. Nah, kemudian setelah kita mempunyai data-data atau persoalan dari penugasan kita, sebelum modelnya disiapkan, maka dibuat tabel penugasan sebagai berikut. Jadi di sini untuk yang baris ini menunjukkan job 1 sampai ke N, dan mesinnya atau kolomnya juga menunjukkan mesin 1 sampai N. Nah, nilai-nilai 1 di sini pada di 1 di sini itu artinya nanti job 1 hanya mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan. Nah, sedangkan di sini yang di bawah nilai 1 di sini artinya mesin 1 hanya mengerjakan satu job di sini. Mengerjakan satu pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nilai optimal dari XIJ tidak akan berubah jika matriks cost dalam satu baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan suatu konstanta. Nah, misalkan baris ke I semua elemen costnya dikurangi dengan PI, dan kolom ke J costnya dikurangi dengan QJ. Maka kita akan punya elemen cost yang baru. Kita notasikan CIJ star di sini adalah CIJ cost yang lama dikurangi dengan PI dan QJ-nya. Kemudian nilai Z kita akan mempunyai nilai Z baru di sini, Z star. Di sini nanti nilainya adalah sebagai berikut. Dengan ini yang di dalam kurung ini merupakan konstanta. Kita lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penyelesaian metode Hungarian. Yang pertama, untuk setiap baris kita akan mencari nilai PI, yaitu cost minimal pada baris ke I. Kemudian kita akan mengurangi CIJ pada baris ke I dengan PI. Tadi CIJ star kita punya CIJ dikurangi PI. Selanjutnya, lakukan penugasan pada sel-sel dengan nilai CIJ starnya sama dengan 0. Dengan syaratnya seperti tadi di awal, setiap job hanya ditugaskan dalam satu mesin dan setiap mesin hanya mengerjakan satu job. Artinya, setiap baris hanya ada satu penugasan dan setiap kolom juga hanya ada satu penugasan. Kemudian, jika ternyata langkah 1 ini belum bisa
melakukan atau memplot tugas-tugas dari setiap jobnya ada di mana, kita akan lanjut ke langkah 2. Di sini dari tabel 1 tadi kita akan mencari nilai CJ-nya, yaitu cost minimal untuk kolom kecil. Kemudian kita akan mencari CIJ star tadi. Dari CIJ star dalam langkah 1 yang diperoleh di langkah 1 akan dikurangi dengan QJ-nya. Kemudian kita melakukan penugasan pada sel-sel yang CIJ star-nya sama dengan 0 dengan syarat seperti tadi. Setiap job hanya ditugaskan pada satu mesin dan setiap mesin hanya mengerjakan satu job tadi. Artinya setiap baris hanya ada satu penugasan dan setiap kolom hanya ada satu penugasan juga. Nah, setelah dilakukan ini ternyata belum bisa diplotkan tugas-tugasnya atau job-jobnya, lah kita akan lanjut ke langkah ketiga. Nah, kemudian langkah 3 di sini kita akan tutup semua elemen yang bernilai 0 dengan seminimal mungkin garis tadi dari langkah 2-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari nilai W, yaitu nilai yang paling minimum dari nilai CIJ star kita yang nilainya lebih dari 0 di antara sel-sel yang tidak tertutup garis. Nah, kemudian kita akan mengupdate tabelnya dengan cara yang pertama, sel yang tidak tertutup garis, kita akan update CIJ star-nya, triple star di sini adalah CIJ double star dikurangi nilai W tadi. Kemudian jika sel yang tertutup 2 garis, berarti CIJ star-nya ditambah dengan W. Nah, sementara untuk sel yang tertutup 1 garis, nilai CIJ-nya nanti adalah tetap atau tidak berubah. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan penugasan pada sel-sel yang nilai CIJ triple star-nya sama dengan 0 dengan syarat seperti tadi. Satu baris hanya ada satu penugasan dan satu kolom juga hanya ada satu penugasan. Nah, setelah kita lakukan sampai langkah ke-6, ternyata jika belum bisa dilakukan penugasan, maka akan kembali ke langkah 1, diulangi di langkah 1. Kita lihat contohnya, penerapan dari metode Hungarian ini. Ini langsung diberikan tabel, misalkan ada 4 job yang akan ditugaskan atau diberikan pekerjaannya oleh 4 mesin ini. Di sini jobnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian mesinnya ada A, B, C, D. Nah, cost dalam kasus ini, dalam contoh 1 ini, merupakan waktu proses dalam jam. Waktu proses yang dikerjakan oleh mesin A, B, C, D, atau yang dikerjakan oleh mesin A, B, C, D untuk mengerjakan job 1, 2, 3, 4. Sehingga kita akan mencari waktu yang paling minimum untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, langkah pertama, tadi kita akan mencari nilai PI, yaitu cost terkecil pada baris KI. Berarti di sini saya punya P1 di antara baris ke-1, nilai yang paling kecil adalah 1. Kemudian P2 untuk baris yang kedua, nilai yang paling kecil adalah 7. P3, 4, dan P4-nya nilai yang paling kecil adalah 5. Oke. Kemudian, kita akan buat tabel barunya tadi. Kita akan kurangkan CIJ, ini sel-sel yang di sini dengan nilai PI-nya. Nah, berarti di sini 1 dikurangi 1 adalah 0. Kemudian yang ini 3, 5, 2. Baris kedua dikurangi 7 berarti 2, 3, 0, 0. Selanjutnya di sini ada 7, 0, 1, 3. Baris keempat dikurangi 5, 3, 2, 3, 0. Oke, kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita akan lihat untuk sel-sel yang nilai cost-nya 0 di sini, kita akan melakukan penugasan di dalamnya. Nah, kita lihat dulu. Untuk baris pertama, artinya job 1, dia hanya akan dikerjakan oleh mesin A di sini. Berarti ini yang akan kita pilih. Kemudian di job 2 kita lihat bisa dikerjakan oleh mesin C dan D. Nah, kita lewati dulu. Kita lihat dulu yang job 3. Ini karena ada 2 pilihan, kita coba selesaikan yang hanya punya 1 pilihan dulu. Nah, job 3 ini dia hanya boleh dikerjakan oleh mesin B.
Atau kebalikannya, mesin B hanya bisa mengerjakan job 3. Jadi ini yang kita pilih juga. Kemudian yang job keempat, nah kita lihat di D ini dia bisa mengerjakan job 2 atau job 4. Tapi di job 4 ini dia pilihannya hanya ada di mesin D. Jadi ini yang kita pilih otomatis untuk job 2 dia hanya dikerjakan oleh mesin C. Jadi seperti tadi, satu job hanya dikerjakan oleh satu mesin dan satu mesin hanya mengerjakan satu job. Sehingga, nah kita peroleh, nah XIA-nya nilainya 1, artinya 1 akan dilakukan penugasan. Kemudian cost-nya berapa? CIA-nya adalah 1. Kita lihat dari tabel yang awal ini. Nilainya 1 di sini. Kemudian C, tugas 2 atau job 2 dikerjakan oleh mesin C. Sehingga CX2C-nya sama dengan 1. Kemudian waktunya berapa lama? Di sini adalah 7. Kemudian job 3 dikerjakan oleh mesin B dengan waktunya adalah sebanyak 4 jam, dan job 4 dikerjakan oleh mesin D dengan waktunya 5 jam. Sehingga nanti kita peroleh waktu pengerjaan oleh mesin-mesin ini yang paling minimal adalah kita jumlahkan saja setiap tadi kos-kosnya, 1 ditambah 7 tambah 4 tambah 5. Jika di sini diperoleh waktu minimal yang diperlukan oleh seluruh mesin untuk menyelesaikan keempat job ini adalah sebanyak 17 jam. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Maaf, sebelum itu ini saya sudah coba selesaikan juga di R. Ternyata di sini diperoleh yang sama. Di sini kan tadi ini ada mesin A, B, C, D. Kemudian ini ada job 1, 2, 3, 4. Yang nilai-nilainya 1. Job 1 dikerjakan oleh mesin A. Nah, ternyata hasilnya sama dengan tadi kita selesaikan secara manual. Kemudian job 2 dikerjakan oleh mesin C. Nah, ini. Job 3 dikerjakan mesin B, dan job 4 dikerjakan mesin D. Dengan objective value-nya, atau kalau di sini adalah waktu proses pengerjaan, sama di sini adalah 17 jam. Kita masuk ke contoh 2. Nah, ini diberikan juga ada 4 job ke 4 mesin di sini. Ini berbeda dengan yang tadi, mungkin angka-angkanya ada yang sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Di sini sama, cost dalam tabel adalah waktu proses dalam jam. Langkahnya sama seperti tadi. Nah, ini ya. Kita cari dulu PI-nya. Berarti di sini PI-nya adalah 1. Yang di sini adalah 7. P3-nya adalah 4 dan P4-nya adalah 5. Oke, lanjut. Nah, ini kita buat tabel barunya, kita kurangkan setiap selnya dengan nilai-nilai PI-nya. Berarti di sini 0, di sini 3, 5, 2, di sini kemudian ada 2, 0, 3, 0, 1, 7, 3, di sini ada 3, 2, kemudian di sini 3, di sini 0. Tek 2 ya. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah bisa dilakukan penugasan untuk sel-selnya yang nilainya 0. Kita lihat di sini. Job 1 memang dia hanya ada satu sel yang nilainya 0 di sini. Tapi kita lihat di mesin A, dia ada 2 nilai di sini. Tidak mungkin mesin A mengerjakan job 1 dan job 3 tadi karena syaratnya satu mesin untuk satu job. Kemudian job 2 dia bisa dikerjakan oleh mesin B dan D. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kemudian job 3 tadi hanya dikerjakan oleh mesin A, artinya nanti rebutan mesin A mau mengerjakan job 1 atau job 3. Kemudian job 4 dikerjakan oleh mesin D. Berarti di sini mesin D mau mengerjakan job 2 atau job 3. Nah, ini belum dilakukan penugasan. Oleh karena itu kita langsung masuk ke langkah 2, artinya kita akan mencari nilai
Kj-nya, yaitu nilai dalam setiap kolom kj-nya yang nilainya paling minimal. Di sini saya punya QA-nya, nilai yang paling kecil adalah 0. Di sini QB-nya, nilai paling kecil 0. QC-nya adalah 3 dan QD-nya adalah 0. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita akan mengurangi setiap cos-nya tadi dengan QC-nya. Berarti di sini 0 dikurangi 0. Ini dilihatnya ke bawah ya. 0 dikurangi 0, kemudian 2 dikurangi 0, nilainya tetap. Ini dikurangi 0 juga, nilainya tetap. Ini dikurangi 3, berarti 2. 0 dikurangi 3, 4. 0, di sini dikurangi 0. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita evaluasi lagi. Apakah sudah bisa dilakukan penugasan? Nah, kita lihat. Nah, di sini tadi mesin A-nya masih ada 2 pilihan, mau job 1 atau job 3. Sementara job 1 dia pilihannya cuma di mesin A, dan job 3 juga pilihannya hanya mesin A. Gitu. Kemudian yang B, nah dia boleh dikerjakan oleh pilihannya hanya job 2. Namun yang mesin C dia mau job 2 atau job 4. Begitupun yang mesin D. Berarti belum bisa dilakukan penugasan. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Kita akan menutup semua elemen ke 0 dengan seminimal mungkin garis. Nah, ini ada beberapa elemen 0. Jadi kita bisa kayak gini. 1 ditutup, 2, 3, 4 di sini. Tapi itu kita masih bisa melakukan atau memilih garis atau bagaimana kita menutup elemen 0-nya ini dengan garis yang seminimal mungkin. Berarti saya mungkin bisa kayak gini. Jadi ini saya tutup 1, 2, 3. Nah, ini garisnya lebih sedikit daripada kita tutup 1, 2, 3, 4 di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Oh, ini ya di sini ya harusnya tadi. Tadi saya tuliskan lagi di sini, berarti kita tutup di sini, dan di sini. Oke, setelah itu di antara sel-sel yang tidak tertutup garis, pilih kos terkecil dan dinyatakan sebagai W. Yang tidak tertutup garis adalah 3, 2, 2, 1, 7, 3. Berarti yang paling kecil adalah 1. Berarti nilai W kita adalah 1. Kemudian kita akan mengupdate tabelnya. Sel yang tidak tertutup garis, CIJ-nya akan berganti. CIJ lama dikurangi dengan 1. Satunya ini dapat dari nilai W-nya. Kemudian tertutup 2 garis ditambah 1 dan tertutup 1 garis nilainya sama. Oke, nah ini sudah saya tuliskan. Berarti ini barunya tadi. Untuk sel yang tidak tertutup garis, CIJ dikurangi 1. Berarti ini yang tidak tertutup garis, CIJ dikurangi 1. Berarti 3 kurangi 1. Di sini tadi 2 kurangi 1, 1 dikurangi 1, 1. Yang tidak tertutup garis dikurangi 1, 0. Sini 0 dikurangi 1, 6 dikurangi 1, 2. Selanjutnya untuk sel yang tertutup 2 garis akan ditambah 1 nilainya. Yang tertutup 2 garis ini adalah yang ini dan ini, berarti yang di sini ya, 2A ini ya. Nilainya akan ditambah 1, berarti di sini nilainya tambah 1, 2 tambah 1, 3. Terus mana lagi yang tertutup 2 garis, berarti yang ini 4A. Tambah 1 nilainya adalah 4. Nah, sudah. Sementara itu nilai yang selnya tertutup 1 garis nilainya adalah tetap. Ini tertutup hanya oleh 1 garis, 1A ini, berarti nilainya tetap. Sini 0. Nah, yang ini tertutup 1 garis, tetap 0, 0, 0. Yang ini tertutup 1 garis, 0. Yang ini tetap. Oke, kita evaluasi lagi apakah sudah bisa dilakukan penugasan. Nah, kita lihat sini. Job A, job 1, dia pilihannya ada di mesin 1. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Job 3 pilihannya ada di mesin
A atau B. Tidak mungkin di mesin A karena sudah dipakai oleh job 1. Berarti dia pilihannya ada di mesin B. Oke. Kemudian yang mesin C, dia bisa mengerjakan job 2 atau job 4. Nah, kita bisa pilih nanti ada beberapa kemungkinan. C mengerjakan job 4 dan yang D mengerjakan job 2. Oke. Nah, ini kemungkinan 1 ya. Saat job 1 dikerjakan mesin A. Tadi ini nilai-nilai ini adalah nilai yang tadi di awal ini, tabel awal kita. Kemudian yang 2 dikerjakan oleh mesin D dengan cosnya 7. 3 dikerjakan oleh B, cosnya 5, dan 4 dikerjakan oleh C. Ini nilai yang tabel awal. Nah, sehingga nanti XIC yang lain adalah nilainya 0. Kemudian memperoleh waktu proses dalam jam yang paling minimum kita jumlahkan sebanyak 21. Nah, ini kemungkinan 1. Nah, tadi kan di sini ya, ini bisa bolak-balik. Job 2 dikerjakan oleh C dan job 4 dikerjakan oleh D. Nanti kita lihat. Nah, ini. Ternyata tadi ya, ini seperti tadi ini nilainya di tabel awal. Ternyata nilai Z-nya sama, yaitu 21 jam sini. Jadi ada dua kemungkinan dari tabel akhir yang kita peroleh. Kita dapat menugaskannya job 1 ke mesin A, job 2 ke mesin C, job 3 ke mesin B, dan job 4 ke mesin D. Nah, kita bisa cross check. Ini saya menggunakan R-nya. Nah, di sini tadi sama, ini A, B, C, D, kemudian ini job 1, 2, 3, 4. Kita lihat 1 ke mesin A, 2 ke mesin B, 3 ke mesin D, dan 4 ke mesin C. Nah, kita lihat ternyata ini sama dengan kemungkinan 1. Nah, dengan hasilnya sama-sama, Z minimumnya adalah di sini 21. Nah, ini selama nilai Z-nya masih sama, artinya dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 nilai Z-nya masih sama, maka kita bisa memilih antara kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Tetapi misalkan antara beberapa kemungkinan nilai Z-nya tidak sama, maka kita bisa pilih nilai Z yang paling minimum. Oke, demikian untuk pembahasan masalah penugasan pada video kali ini. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami tentang bagaimana penyelesaian dari masalah penugasan kita menggunakan metode Hungarian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.